Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Wu Yuhao menemukan bahwa pilar logam ini dibangun menggunakan paduan. Meskipun besar, mereka masih bercampur dengan banyak logam langka lainnya di dalamnya. Banyaklah jiwa yang dibuat dengan pilar logam ini sebagai fondasi mereka sebelum memiliki formasi inti. Mereka terlihat sangat indah tetapi tidak jelas untuk apa mereka akan digunakan. Setelah mengerutkan alisnya, Wu Yuhao sedikit bingung. Apa yang coba dilakukan Kekaisaran Ryu? Sepertinya dia harus terus menunggu. Hanya melalui pengamatan yang lebih besar ia dapat menemukan motif mereka yang sebenarnya. Wu Yuhao tidak berhenti tinggal lebih lama seperti yang dia pikirkan sampai di sini. Dia berbalik dan bersiap untuk mundur. Namun pada saat ini suara dingin tiba-tiba terdengar, mengejutkan Wu Yuhao. Karena kau sudah ada di sini, kau tidak perlu buru-buru pergi. Wu Yuhao ketakutan pada saat ini. Sekitar beberapa ratus meter persegi mulai bersinar terang dengan cahaya. Semua lampu terfokus padanya dan pilar logam sepenuhnya terbuka di bawah lampu. Meskipun Wu Yuhao dilindungi oleh imitasi, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia telah dikunci. Bagaimana ini mungkin? Wu Yuhao tercengang pada saat ini. Dia percaya bahwa dia sangat berhati-hati. Bagaimana mungkin dia ditemukan? Dia belum menemukan detektor osilasi atau penghalang spiritual sebelumnya. Hahaha, aneh bukan? Kau tidak perlu terkejut karena kau dapat melakukan pengintaian pada kami. Kami harus melakukan banyak upaya untuk mengatur perangkap ini untukmu. Tepian utara ekstrim terkenal karena suhunya yang sangat rendah. Di tengah suhu rendah, detektor termal sangat sensitif. Meskipun kamu sudah mencoba yang terbaik untuk menyatukan suhu tubuhmu dengan lingkunganmu, kamu lupa bahwa akan ada perubahan dalam aliran udara saat kamu bergerak. Ini lebih atau kurang mengubah suhu udara. Tidak peduli apa itu, kamu atau udaranya. Hasilnya tetap sama. Tentu saja perubahan sekecil itu tidak dapat menjelaskan apapun secara umum. Kami tidak akan terlalu repot, bahkan jika kami menemukan ini. Namun hari ini berbeda. Ketika aku menginstruksikan orang untuk membangun fondasi ini, aku mengharapkanmu untuk datang. Inilah sebabnya aku mengumpulkan banyak detektor termal jauh, dan detektor termal ini secara khusus ditargetkan pada wilayah kecil ini. Bahkan sedikit perubahan termal dapat dideteksi. Selain itu, mereka yang mengendalikan detektor termal adalah prajurit biasa di bawahku. Mereka tidak tahu apa gunanya itu. Inilah sebabnya mereka tidak berhati-hati terhadapmu. Aku jelas sadar kalau Feng Hao Dolo sepertimu sangat sensitif terhadap bahaya, namun orang-orang yang aku kirim tidak menimbulkan ancaman bagimu. Bagaimana kamu bisa merasakan bahaya jika itu masalahnya? Bahkan orang-orang di sekitarmu sekarang diberitahu bahwa ini hanyalah latihan. Aku khawatir kamu tidak punya tempat untuk lari sekarang. Wu Yuhao hanya bisa menghela nafas ketika dia mendengar wanita itu berbicara. Sepertinya dia terlalu ceroboh. Atau lebih tepatnya orang ini terlalu licik. Untuk menjebaknya, dia telah menunggu kesempatan untuk mengatur ini. Dia membuat jebakan ini berdasarkan pemikiran bahwa dia akan berada di sini. Dia sabar, bahkan lebih sabar daripada Yuhao sendiri. Dia memang lawan yang sangatlah kuat. Wu Yuhao tidak mengucapkan suara atau bergerak. Dia hanya bisa merasakan kulitnya mati rasa dan tidak bisa bergerak sama sekali. Begitu dia bergerak, alat jiwa yang tak terhitung jumlahnya akan ditembakkan padanya secara instan. Karena musuhnya telah menyiapkan jebakan seperti itu, mereka pasti akan menganggap bahwa serangan mereka cukup untuk menyakitinya. Selain itu, dia juga bisa menyimpulkan dari kata-kata musuh bahwa itu adalah jebakan yang ditetapkan untuk seorang Feng Hao Dolo. Yuhao tidak merasa tertekan. Dia malah menegur dirinya sendiri. Di akademi, dia adalah satu-satunya yang telah menyelesaikan rencana tentara tertinggi, tetapi dia sebenarnya dalam situasi seperti ini sekarang. Dia hanya bisa menyalahkan kelalaiannya. Itu adalah masalah yang lahir dari terlalu percaya dirinya. Tentu saja kelicikan musuhnya adalah kunci baginya untuk terjebak, namun dia hanya bisa mengambil masalah dengan dirinya sendiri saat ini. Pada saat yang sama, ia mulai memikirkan cara-cara untuk melarikan diri. Kamu seharusnya merasa bahwa kamu dikunci oleh kami.
Aku tidak takut memberitahumu bahwa kamu telah sepenuhnya dikunci oleh alat jiwa pertahanan kami yang tertaut. Tidak mungkin bagimu untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, ada lebih dari 100 alat jiwa serangan yang ditujukan padamu. Mereka semua setidaknya adalah alat jiwa kelas 5. Di antara mereka, satu bahkan alat jiwa kelas 9. Ada 16 alat jiwa kelas 8. Jika kamu pikir dapat melarikan diri, kamu dapat mencoba. Suara dingin itu terdengar lebih lembut. Untuk beberapa alasan, Wo Yuhao tampaknya merasa bahwa dia tahu suara ini. Apakah aku kenal orang ini? Namun, pikiran ini menghilang begitu muncul. Masalah yang mendesak adalah bagaimana dia akan melarikan diri. Musuh telah mengatakan semua yang dia katakan untuk menambahkan tekanan psikologis padanya. Namun, dengan mengatakan semua itu jelas bahwa dia ingin menangkapnya hidup-hidup. Meskipun Huo Yuha terjebak, dia memiliki kekuatan spiritual yang besar dan sangat tenang. Dia mampu mempertahankan ketenangannya bahkan dalam situasi seperti ini dan membuat penilaian yang benar. Pihak lain tidak ingin membunuhnya. Dia ingin menangkapku hidup-hidup. Ini kesempatanku. Jika tujuan mereka adalah untuk membunuhnya, dia akan merasakannya lebih awal. Dia tidak memiliki persepsi Feng Hao Dolo, tetapi dia memiliki mata takdir. Begitu dia menghadapi Bayavana, dia akan memiliki semacam sensasi. Musuhnya terlalu licik. Dia melakukan hampir segalanya dengan benar, tetapi dia tidak punya niat untuk membunuhnya. Sepertinya imitasi dan ada bintang menarik perhatiannya. Mengingat keunggulan absolutnya, niatnya harus untuk menangkapku dan mendapatkan informasi dariku. Jika itu masalahnya, aku punya peluang. Huo Yuhao tidak bergerak. Dia melepaskan kekuatan spiritualnya dan mengubahnya menjadi jaring besar tak terlihat yang mulai menyebar ke arah suara itu. Segera, dia menemukan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang jebakan ini. Instru jiwa yang berada dalam serangan tidak ada di tanah sama sekali. Mereka ada di bawah tanah. Mereka tidak jauh dan telah menggali jalan keluar sebelum mengarahkan alat jiwa mereka padanya. Saat ini Huo Yuhao mengerti segalanya. Ketika musuh memasang pilar logam sebelumnya, mereka berusaha menarik perhatiannya. Bahkan mereka memikirkan cara untuk menggali terowongan di bawah dan menyembunyikan instru jiwa mereka. Tanpa ragu, para instru jiwa ini memiliki beberapa cara untuk menyembunyikan aura mereka sendiri. Pada saat yang sama, mereka tidak menerima instruksi untuk melakukan penyergapan, jadi Huo Yuhao tidak menemukan mereka. Licik, Marshal ini memang terlalu cerdik. Dia benar-benar memasang perangkap besar untuk menangkapku. Huo Yuhao dengan sengaja memperdalam suaranya, membuatnya dengan suara sengau dan berkata, apa gunanya mengatakan semua itu? Jika kau ingin membunuhku, lakukanlah. Wanita dengan suara dingin itu tertawa. Aku hanya ingin menghindari kematian yang tidak diperlukan. Selama kau bersedia meletakkan tangan dan menyerah, aku bisa menjamin keselamatanmu. Kalau tidak, kita hanya akan kehilangan beberapa mesin. Huo Yuhao terdiam sesaat sebelum berkata, bagaimana aku tahu kamu mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana jika kamu membunuhku setelah aku menyerah? Lalu apa yang terjadi? Wanita itu terkekeh dan berkata dengan dingin, apakah kau memiliki hak untuk bernegosiasi dengan kami sekarang? Jika kau percaya padaku, kau mungkin bertahan. Jika tidak, kau akan mati. Orang pintar tahu apa yang harus dipilih. Huo Yuhao pasti tahu bahwa tidak ada jaminan mengingat lawan yang licik. Namun, dia perlu waktu untuk menganalisis situasi. Karena wanita ini jelas menggunakan alat jiwa perpindahan, suara tidak datang dari tempat dia sebenarnya. Dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk menentukan posisi wanita itu. Biarkan aku mempertimbangkannya sebentar, jawab Huo Yuhao. Kamu bisa melakukannya, tapi bukankah kamu harus mengungkapkan dirimu yang sebenarnya? Sehingga aku bisa melihat siapa orang yang membawa begitu banyak kerusakan pada lagi instru jiwa Phoenix jiwaku. Ya, Huo Yuhao menjawab tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama ia menghapus imitasinya, hanya saja dia menggunakannya untuk sedikit mengubah penampilannya saat dia melepaskannya. Dia sekarang terlihat seperti pria parubaya biasa, adapun sosoknya, dia tidak mengubahnya. Mudah terekspos jika dia mengubah penampilannya terlalu banyak. Saat Huo Yuhao perlahan muncul, semakin banyak peralatan yang mengunci dirinya. Pihak lain sepertinya mengamatinya. Setelah beberapa saat, suara wanita itu terdengar sangat skeptis. Kamu menggunakan keterampilan jiwa untuk menyembunyikan diri, bukan alat jiwa. Suaranya terdengar kecewa. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab, kau benar, tentu saja itu melalui keterampilan jiwa. Aku belum pernah mendengar alat jiwa yang mampu menyembunyikan seseorang. Wanita itu berkata setelah hening sesaat, baiklah, apakah itu keterampilan jiwa atau alat jiwa? Kamu hanya memiliki satu kesempatan untuk bertahan hidup.
yaitu tunduk pada kekaisaran Ryu dan menjadi salah satu dari kami. Hidup ini berharga. Setiap orang hanya bisa hidup sekali. Kamu telah berkultivasi sejak awal dan telah melakukan banyak kerja keras. Aku kira kamu tidak ingin mati begitu saja jika kamu mendengarkan kami mulai sekarang. Aku dapat memberimu kehidupan baru. Dunia ini akan segera diperintah oleh kekaisaran Ryu. Wo Yuhao tertawa sinis dan menjawab, apakah aku punya pilihan? Apapun yang kamu katakan itu final, bukan? Kamu benar. Aku akui bahwa aku tidak ingin mati, namun apakah kamu akan mempercayaiku jika aku menyerah begitu saja? Wanita itu tertawa dingin dan berkata, aku bisa memastikan bahwa ini sangat sederhana. Aku akan mulai dengan memahami siapa kamu. Pada saat ini, sebuah benda terbang menuju Wo Yuhao. Itu adalah sepasang borgol emas gelap. Ada cincin gigi tajam yang menunjuk di dalam borgol. Itu disebut sebagai belenggu pembatas kekuatan jiwa. Ketika kamu memakainya, itu akan membatasi kekuatan jiwamu. Kita bisa mulai berbicara dengan benar setelah kau memakainya, kata wanita itu dengan santai. Wo Yuhao berdiri di sana dan ragu-ragu sejenak. Dia mengungkapkan tatapan yang sedikit ragu-ragu di matanya. Jika aku mengenakan borgol ini, apakah kau benar-benar tidak akan membunuhku? Wanita itu dengan tenang menjawab, aku sudah menyebutkan bahwa kamu tidak punya pilihan. Kamu hanya bisa mempercayaiku. Selain itu, apakah kamu pikir kamu masih hidup jika aku ingin membunuhmu? Pakai itu, kata-kataku adalah final. Dia mengancam dan meyakinkannya. Nada suaranya juga terdengar sangat meyakinkan. Wo Yuhao berdiri di tempatnya, ekspresinya berubah. Wanita itu tidak memaksanya lebih jauh. Dia hanya mempertahankan kesunyiannya saat dia menunggu tanggapannya. Setelah beberapa saat, Wo Yuhao menghela nafas panjang dan perlahan berjalan menuju borgol itu. Dia berjalan sangat lambat. Saat dia bergerak, alat jiwa yang terkunci padanya juga perlahan bergerak. Wanita itu tersenyum dan berkata, kamu pintar. Sama seperti itu, berjalanlah perlahan. Kalau tidak, aku tidak bisa menjamin bahwa anak buahku tidak akan secara sengaja melepaskan alat jiwa mereka. Wo Yuhao memang sangat lambat. Dia tidak ingin bergerak terlalu cepat. Ada tatapan tak berdaya dan kesedihan di matanya. Akhirnya, dia tiba di depan borgol. Dia bergerak untuk mengenakan borgol. Cukup pakai saja, Wo Yuhao bertanya. Ya, pakai ke kedua tanganmu, kata wanita itu dengan sabar. Baiklah, aku mengakui kekalahan. Wo Yuhao menghela nafas sekali lagi dan akan menggunakan borgol yang membatasi kekuatan jiwanya. Semua alat jiwa masih terkunci padanya, namun kekuatan spiritual Wo Yuhao sangatlah sensitif. Ketika dia pindah untuk mengenakan borgol, dia segera merasakan bahwa semua instru jiwa sedikit santai. Mereka tidak melakukan kesalahan. Ini adalah reaksi manusia normal. Manusia manapun akan bereaksi seperti itu dalam keadaan seperti ini, terutama di tempat sedingin es ini. Namun Wo Yuhao membuat gerakannya tepat saat mereka bereaksi. Belenggu pembatas semakin dekat dan dekat ke pergelangan tangannya. Bagi orang normal, ini terjadi hanya dalam sekejap. Namun Wo Yuhao bisa menunda ini dengan kekuatan spiritualnya. Borgol itu berjarak kurang dari 1 inci dari pergelangan tangan kirinya. Pada saat ini Wo Yuhao bisa merasakan kekuatan borgol. Dia segera membuat keputusan. Begitu dia di borgol, salah satu borgolnya cukup untuk membatasi dia sepenuhnya. Dia tidak perlu diborgol di kedua tangan. Pada inci terakhir Wo Yuhao tiba-tiba bergerak. Cahaya menyala tanpa peringatan apapun. Wo Yuhao langsung beralih posisi. Seorang wanita tua yang berusia sekitar 70 tahunan berdiri di tempatnya sekarang. Dia tampak sangat linglung dan bingung. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua instru jiwa. Mereka jelas telah mengunci Wo Yuhao sebelumnya, tetapi dia telah menghilang sekarang dan menyebabkan penguncian mereka juga menghilang. Banyak instru jiwa tiba-tiba menembak karena mereka tidak bisa mengendalikan diri. Namun serangan mereka terhalang oleh lapisan cahaya yang naik dari tubuh wanita tua itu. Ini tidak baik, komandan. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.